Selamat datang di Weekend Learning Project, channel yang didedikasikan untuk kalian para millennials yang ingin melakukan percepatan pembelajaran dalam menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif. Karena kami peduli dan mengandalkan kalian sebagai bonus demografi untuk Indonesia yang lebih baik. Learning Partners. Dunia usaha semakin kompetitif, perebutan talenta semakin ketat, dan setiap perusahaan merasa orangnya banyak tapi nyari orang mulai susah. Karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengundang seorang yang berpengalaman dalam talent acquisition, namanya Mbak Amelia Ganeshanti, panggilannya Mbak Amel. Kita akan gali mengapa sih perusahaan itu selalu saja mencari talenta-talenta terbaik dari luar, walaupun di dalam sendiri banyak sekali karyawan yang ada. Dan kemudian bagaimana kiat-kiat mendapatkan talenta terbaik dan apa yang menjadi karakteristik penting di dalam memilih seorang talent. Mbak Amel, terima kasih sudah hadir di Learning Partners. Terima kasih Pak Alex. Luar biasa, saya lihat profilnya Mbak Anes. Oke, terima kasih. Tapi sebelum kita bicara yang profesional, profilnya kita bicara yang suka lari-lari dulu ya. Oke. Baik. Lari itu sampai ke mana-mana tuh gimana ceritanya sih Mbak Anes? Sebenarnya lari itu merupakan suatu hobi yang berdasarkan my previous health issues gitu ya. Jadi saya kadang-kadang suka sebulan sekali saya pasti akan pilek, batuk dan sebagainya, suntik vitamin C dan sebagainya. Then somebody introduce me to olahraga lari dan sebagainya. Dan akhirnya saya merasa banyak sekali benefitnya, which is saya jadi lebih sehat dan surprisingly nggak ada suntik-suntik lagi. Dan akhirnya saya kan tipikal orang yang memang mau terus di challenge what's next gitu. Dan akhirnya teman saya bilang, you ikutan Tokyo Marathon gitu ya. Akhirnya itu yang pertama kali ya. Akhirnya saya ikutan Tokyo Marathon pertama kali dan akhirnya merasa benefitnya, begitu finish itu endorfin saya langsung keluar. Dan saya merasa bahwa setelah itu it really impact to every single of my life, terutama productivity gitu. Jadi saya datang ke kantor senang dan sebagainya, akhirnya addicted gitu. Akhirnya gak terasa udah 4 Pak. Di mana aja Tokyo? Saya di Tokyo, di New York, di Chicago, sama satu lagi Berlin mana? Yes, and then finish semua. Finish Pak, alhamdulillah. Belum tahu berapa kilo itu? 42 kilo. Luar biasa. Jadi not to mention the hype. Jadi kalau World Major Marathon itu punya hype-nya sendiri-sendiri. Jadi kayak kita traveling tapi kita pakai lari. Jadi kita benar-benar exploring the cities. Jadi not to mention hype-nya, ramenya, cheering-nya dan sebagainya. And then you finish, you get endorphin. Bukannya malah lelah, tetapi justru malah balik ke kantor dengan semangat tinggi. Luar biasa. Yes, exactly. Makasih Mbak Anes. Ya, mudah-mudahan tidak lari dari kenyataan. Tidak. Kita lari untuk. Nah, Mbak Anes ini hobinya lari, tetapi kerjaannya justru hunting, mengejar. Ya. Mbak, kenapa sih perusahaan itu selalu saja merasa perlu mendatangkan talenta dari luar ya, atau kita sebut talent acquisition? Yes. That's a very good questions, Pak Alex. Jadi sebenarnya kalau teman-teman semua atau Pak Alex melihat bahwa sekarang kita very kompetitif ya. Jadi startup ini muncul, tiba-tiba ada startup digitalize dan sebagainya. Dan di saat seperti itu, saya sebagai talent acquisition part itu ada 2 pilihan. Yang pertama adalah saya berusaha cari internally. Build talent, yes, develop talent within ya, dari internal. Yang kedua adalah eksternal gitu. Tapi di satu sisi bisnis kadang-kadang suka nggak bisa nunggu gitu. So that's the reason kita mau tapping orang-orang yang memang sudah ready. So that's the reason kenapa kita selalu butuh external talents gitu. Itu sih Pak. And then organisasi atau bisnis kan very agile ya. Kadang-kadang si company A bikin ini, yuk kita bikin gitu. So akhirnya disitulah talent-talent eksternal itu dibutuhkan. So two things sih Pak. Dan memang kadang-kadang pertumbuhan bisnis selalu lebih cepat dari pertumbuhan exactly, yes. Learning Partners, menarik yang disampaikan Mbak Anes ya. Pertama, tentu prioritas dari perusahaan adalah build internal talentnya, itu udah pasti gitu. Tapi seringkali itu tidak mengejar percepatan
pertumbuhan organisasi ataupun agility ya, karena kompetitor melakukan aksi, kita mesti melakukan reaksi, kemudian itu tidak bisa dikejar oleh pertumbuhan internal talent. Pada saat itulah kemudian kita melakukan external talent acquisition. Mbak, pengalaman Mbak Anes ya, ini kan manajemen, ini kan bukan science ya, tidak ada cara yang paling benar begitu. Dari mana kita mulai itu? Kalau kita mulai, kita mesti acquire talent from external gitu ya. Mulainya dari mana? Lalu apa yang dilakukan untuk bisa memastikan talent-talent terbaik dan yang paling sesuai itu masuk? Jangan sampai nanti kita sudah rekrut dari eksternal, ternyata yang begini mah di dalam banyak gitu ya, nanti kontraproduktif untuk internal employee yang lain. Gimana sih Mbak? Iya, kalau mulainya dari mana sebenarnya, actually first kita harus identify internal talents dulu. Karena we always respect our internal staff ya. And then yang kedua, we actually juga assess the competency. Apakah misalnya si internal talents itu kompetensinya meet dengan business requirements atau talents yang dicari gitu. Yang ada ternyata kalau ada bisa dalam waktu tadi kayak Pak Alex bilang, dalam waktu short term untuk develop atau butuh waktu, dan kita hire dan actually hire from internal maksudnya. Tapi kalau bisnisnya rata-rata ya gitu, rata-rata nunggu dan nggak bisa nunggu nih besok segala macam kita kemarin gitu ya, dan mau nggak mau eksternal gitu ya. How-nya lebih kepada actually we as a talent acquisitions itu network kita juga harus very strong gitu. Yang kedua adalah we actually have the tools of employee branding ya. Jadi kayak misalnya kita ada di LinkedIn, kita ada di komunitas dan sebagainya. Especially when you're talking about tech talents ya, you have to be very close with communities. So basically that kind of network sebenarnya yang kita coba untuk tapping gitu. Actually build the rapport. Karena at the same time mereka juga punya offer lain atau misalnya kalau talent yang bagus kan pasti nggak cari kan gitu, jadi kita mesti attract mereka. Jadi nggak bisa dipasang pengumuman dicari talenta terbaik, nggak ada ya. But to make the awareness, we actually put that into LinkedIn dan sebagainya gitu. Tapi we actually udah tahu bahwa di company A tuh si A, B, C dan sebagainya. We actually give the courtesy call dan sebagainya atau deketin komunitasnya dan sebagainya. So actually that's how to attract talent sih. And building rapport is very important ya gitu. Jadi building rapport, kasih apa sih yang menarik dari company ini dan sebagainya. Dan building rapport kadang-kadang butuh waktu ya. Exactly. Itu sih. Learning partners ya. Ada yang saya pelajari dari Mbak Anes kali ini ya. Pertama, kalau kita mau acquire talent from external ya, itu memang kita mesti bangun networknya, build rapport ya, dan itu pasti butuh waktu. Artinya nggak mungkin dong kita lakukan itu pada saat kita udah pas butuh aja ya. Dan a good talent never apply ya, nggak bisa kita pasang pengumuman dicari ya programmer terbaik atau marketer terbaik kemudian yang kita harapkan mereka ngelamar gitu. Jadi butuh waktu. Artinya Mbak Anes, pekerjaan sebagai talent acquisition manager itu pekerjaan yang bukan pada saat ada vacant position dia baru bekerja ya. Dia build rapport dengan community dengan regular basis ya. Yes. Berarti sudah tahu sama tahu ya sebetulnya ya. Udah tahu sama tahu, iya. Artinya company lain melakukan hal yang sama juga ya. Yes. I think it's about uniqueness of the company itself. Di situ pentingnya value proposition. Yes, exactly. So, for example, when it comes to attracting talents, you are right. Jadi nggak sehari dua hari ya. So basically every day itu biasanya we're actually setting up like coffee sessions, coffee with the external talents ya, and we actually bikin yang namanya talk sessions gitu ya, career sessions, that kind of. Kita datang ke mereka gitu, kita datang mereka depending on the level ya. Kalau levelnya misalnya kayak officer, then we go to their communities. Tapi kalau misalnya executive level, we really set a very good coffee sessions, those kind of thing with our seniors, with our stakeholders. Biasanya saya bawa. Jadi basically with that, talent yang tadi tidak tertarik dengan adanya magnet daripada explanation dari si
our executive for example, dan dia bisa kayak oh ternyata seperti itu gitu loh. So that's basically modusnya kita ya. Modusnya gitu ya. Harus ada PDKT ya. PDKT harus ada PDKT dong. Iya. Mbak, dalam konteks ini ya, biasanya salary package one thing ya, tentu ya. Tapi pengalaman Mbak Anes, biasanya talent itu apa sih yang mereka cari? Karena kan mereka adalah orang-orang yang sedang lucu-lucunya di company-nya kan. Kita kan tidak merekrut orang yang sedang sakit hati dong, yang sedang down, performance-nya lagi jelek. Biasanya justru yang kita rekrut pemain bintang kan. Pemain bintang ini kan pasti juga di company-nya diperhatikan gitu. Nah, dalam konteks itu biasanya tools apa yang paling efektif ya? Karena bicara salary kan pasti opsi terakhir yang didiskusikan begitu ya. Bukannya tidak penting, tetapi itu pasti tidak bicara di depan. Di depan tuh biasanya apa yang dibicarakan, Pak? Actually the business purpose ya, the company visions. Jadi opportunity, and then how role-nya itu akan punya kontribusi terhadap kemajuan organisasi gitu. So the meaning dari Yes. Yang kedua sebenarnya saya juga mau sharing, sebenarnya kita as a talent acquisition expertise juga harus memberikan positive experience to the candidates gitu, especially when it comes to executive, every ya. Nah, positive experience to the candidate is very important for them to feel comfortable gitu. So basically dua itu yang sebenarnya dari yang nggak mau PDKT akhirnya mau gitu, Alex, kita akhirannya gitu. Dua hal learning partners. Pertama adalah purpose dari company, visionnya, opportunity-nya. Kemudian bagaimana talent ini akan bisa berkontribusi di dalam misi yang besar itu. Itu ternyata yang paling penting buat talent. Kemudian baru bicara experience-nya ya. Jadi talent experience di company itu seperti apa. Dan itu yang pertama kali didiskusikan pada waktu PDKT. PDKT. Dan Mbak, pengalaman Mbak Anes selama ini, waktu yang paling panjang PDKT itu berapa lama? Paling panjang? Waktu yang paling panjang, saya pernah untuk posisi yang sangat senior ya, sekitar 6 bulanan. Approachingnya 6 bulan. Saya sampai give the whole pictures to my CEO. Dan akhirnya kita having coffee with the CEO. Dan akhirnya baru mau CEO saya tarik bolak-balik tuh, Pak. Jadi akhirnya karena dengan begitu kan kita memberikan komitmen to candidate. Kalau kita serius sama dia nih PDKT-nya gitu. Betul. Akhirnya ya udah kita akhirnya ya alhamdulillah akhirnya dia accepted the offer gitu. During that time, peran sebagai talent acquisition itu menjadi bridge ya. Bridging kepada internal ya, kepada CEO, ada additional information terhadap talent ini seperti apa, dan kesana juga begitu ya. Jadi mak comblang ya. Jadi kayak mak comblang bener. Kayak jadi kita mesti kepo, Pak. Jadi kalau ngedeketin kandidat kita mesti kepo. Saat ini keponya juga ke sosial media loh, Pak. Jadi kita benar-benar kepo ke sosial media. Jadi please be very careful ya teman-teman semua ya talent. I mean like satu, yang kedua adalah si kandidatnya juga sebenarnya satu tugasnya kita bridging the needs sama company punya benefits dan sebagainya, and then candidate expectations gitu. Jadi kayak ini dia maunya gimana caranya kita bisa matching. Mak comblang bener. Comblang. Mbak Anes, pernah nggak lagi PDKT kandidat yang sama di PDKT juga sama company lain dan Mbak Anes tahu? Oh banyak ya? Itu gimana ceritanya? Banyak. Jadi sebenarnya jujur aja ada beberapa juga yang lepas gitu ya, tapi ada beberapa juga yang akhirnya berhasil mak comblangnya itu, Pak. Jadi when it comes to that, itu sebenarnya we are sebagai company kita mesti kompetitif sih, Pak, gitu terhadap talents, karena talent sekarang itu bisa milih. Jadi bukan kita yang milih talents, tapi talentsnya bisa milih gitu. Jadi gimana caranya kita approach that talent supaya memang paling dekat dengan ekspektasinya dia. Jadi tugasnya talent acquisition sebenarnya adalah menginfluence internal juga gitu. Ya jadi pernah waktu itu sebenarnya dia gajinya gede, Pak, gitu ya. Terus di internalnya gajinya kecil-kecil gitu. Jadi waktu itu akhirnya kita
saya setuju untuk meng-create suatu posisi yang memang justify, dan akhirnya kita memberikan offer yang memang sesuai dengan ekspektasinya dan berhasil. Si talentnya happy karena dia dapat exposure yang lebih gitu ya, kontribusi yang lebih gitu, dan juga of course offer yang bagus gitu aja sih. Jadi sebenarnya proses talent acquisition juga create room for improvement untuk sistem ya. Exactly. Karena kita dapat feedback dari market. Learning Partners, jangan lupa ya, pada waktu kita sedang PDKT yang mendekati talenta butuh waktu. Tadi Mbak Anes bilang bahkan sampai 6 bulan. Dan pada saat yang sama bahkan perusahaan lain juga melakukan PDKT kepada talent yang sama. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Tetapi talent acquisition selalu mencari room untuk apa yang bisa diimprove dari kita. Yang pasti adalah kita mesti kompetitif. Nah, bicara competitiveness ya Mbak Anes ya, kan tidak mesti hanya bicara paket ya. Exactly. Itu apa saja sih sebetulnya komponen-komponen yang bisa menarik talenta walaupun oke lah ya, gajinya sama atau bahkan sedikit lebih rendah, tetapi saya dapatkan bla bla bla. Nah, bla bla blanya itu biasanya Iya, kan sekarang zamannya banyak startup ya, banyak company yang memang very very good ya, building merger dan sebagainya. Akhirnya mereka menciptakan suatu startup yang bagus-bagus ya Pak ya gitu. Jadi sebenarnya pergeseran dari talents itu sendiri sudah mengarah kepada nggak cuma paket aja. You are very correct gitu ya. Jadi yang sebenarnya menjadi talent attraction sendiri selain package adalah satu, bagaimana mereka bisa contribute. Yang tadi saya bilang sense of purpose-nya gue di sini dihargain seperti apa exactly sih, gitu loh ya. Recognition gue seperti apa gitu. For your information, talents itu anak-anak yang milenial segala macam itu begitu masuk itu they want to celebrate every single step. Jadi jangan celebrate the end of the result, tapi let's celebrate the process. Jadi udah ada progress. Yuk kita makan, kita karaoke dan sebagainya. Itu very important. So learning from that internal karakteristik itu, basically the way we attract talents adalah kalau di sini lu nggak cuma dapat gaji aja, lu bisa contribute ke communities. Kayak misalnya kita program-program CSR Pak gitu, kita bisa you contribute to communities, and you can also get another self development facilities, for example gitu ya, kayak kasih budget buat training, mereka juga bisa, kamu punya work life balance-nya kita kasih kayak misalnya kelas-kelas yoga, lari dan sebagainya gitu ya. Dan itu ternyata works gitu, and you will be exposed to project. Jadi sebenarnya kayak ada sense of purpose, at the same time mereka juga merasa bahwa mereka juga bisa accomplish sesuatu di company itu, not only the role but jati diri mereka jadi terangkat gitu, lebih ke situ sih Pak gitu. Jadi aktualisasi exactly. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari awal tuh udah bergeser dari mulai package aja yang jadi attractions, sekarang enggak yang package lalala yang tadi saya bilang gitu loh. Jadi menarik ya dari situ. Luar biasa. Ini kayaknya sama nih ya, kalau saya ngelihat ada pemain hebat di sebuah klub besar ya. Kemudian pindah ke klub kecil karena berharap di sana bisa main lebih reguler sebagai starting 11-nya. Di sini mungkin dia mesti cadangan dulu, mesti ini segala macam Dan ternyata itu penting juga buat talenta penting ya. juga. Ruang untuk dia menunjukkan, memberikan kontribusi. Exactly. Apalagi zaman COVID begini Pak gitu loh. Jadi kayak employee assistant program. That's also another talent considerations to choose the company. Berarti company-nya dianggap peduli dengan Yes. So if whoever di company yang memang di HR segala macam, please do consider to balance between tadi package plus employee well-being lah kita ngomongnya gitu. Well-being. I think the key is employee well-being and growth. So those two actually. Learning Partners, jangan lupa ya, hari seperti sekarang ini bukan lagi kita memilih talenta, tapi talenta yang memilih company.
karena opportunity-nya terbuka, informasinya terbuka. Dan pada saat itu kompetisi memperebutkan talenta tentu semakin besar intensitasnya. Paket penting, tetapi ternyata sudah menjadi threshold saja. Pertarungan berikutnya adalah ke well-being, bicaranya adalah bagaimana purpose, meaning, dan kemudian bagaimana talenta diberikan ruang untuk improve. Berarti learning opportunities menjadi penting. Exactly. Kebebasan untuk mendevelop themselves ya. Bukan hanya di kerjaan tapi di luar kerjaan juga. Even yoga segala macam itu. Iya, ada. Mbak Anes, pada waktu networking tidak bekerja, ada strategi lain nggak dalam mendapatkan talenta? Ya, ini sehubungan menarik. Jadi sebenarnya hobi sport saya, in this case lari dan sepeda itu memberikan benefit yang complementary sama role saya sebagai talent acquisitions. So basically by having lari dan sepeda ini, network saya jadi tambah besar gitu. Jadi tahu karakter orang juga exactly. Jadi kalau misalnya saya lagi cari sesuatu atau lagi cari posisi tertentu, saya akan ngomong ke beberapa teman itu, cepet gitu. Jadi referral gitu loh. Jadi banyak sekali sekarang profesional atau anak-anak millennials kan juga senang lari sama sepeda gitu. Sebenarnya building network through that activities itu jauh lebih fluid ya, jauh lebih nggak formal gitu. Jadi mereka jauh lebih terbuka gitu. Jadi kita sebagai talent acquisition sebenarnya bisa menggali lebih banyak, ini kayaknya nggak cocok atau ini cocok segala macam gitu. Ini kayaknya ada waktu itu ketemu sama ini dan we refer that name to our stakeholders. Benefitnya itu sih. Jadi saya juga menjalankan networking di luar kerja juga through that activities. Tetapi saling support ya. Exactly. Mbak, networking, referral, gimana dengan misalnya dealing dengan headhunters? Apakah itu masih Ya, headhunter itu merupakan suatu support system yang valid juga ya. However, kebanyakan sekarang headhunter itu juga banyak men-tap market yang similar gitu. Jadi that's the reason kenapa sebenarnya whoever works as a talent acquisitions sebenarnya bangunlah network seluas-luasnya. Whoever yang memang menurut kita nggak potensi di masa ini, ya mungkin di masa depan akan jadi butuh kita punya talenta itu. Jadi headhunter is good, but again last option. It's because also lebih kepada we need to manage the cost effectively juga gitu ya. Betul. Udah kepepet sekali baru kita butuh support system. And scarce mungkin ya. Itu aja. Baik, learning partners, networking, referral, ya. Carilah teman sebanyak mungkin karena kita nggak pernah tahu kapan teman itu dibutuhkan ya. Pada saat kita membutuhkan kita tahu kemana harus mengontak mereka dan kita tetap punya support system ya, headhunters, executive search company. Kalau memang sudah kebutuhannya mendesak ya, nggak ketemu di sekitar kita, barangkali kita bisa memanfaatkan jasa dari headhunters ini. Mbak Anes, kita sudah bicara why ya, kenapa kita kadang-kadang acquire talent from outside, kemudian kita sudah bicara how-nya ya. Sekarang what-nya nih Mbak. Di era seperti ini ya, Mbak Anes kan pernah di perbankan, pernah di tech company ya, sekarang di holding company gitu ya. Sebetulnya ada karakter yang mirip atau yang sama nggak? Common karakteristik dari talenta-talenta terbaik itu seperti apa sih Mbak? Profil mereka tuh yang dicari oleh talent acquisition itu. Profil mereka. Kalau ini ada shifting juga Pak gitu. Jadi pertama adalah kalau dulu itu orang yang nggak jadi kutu loncat. Jadi kalau dulu gitu ya. Kalau sekarang nggak lagi Pak. Menarik ya, shiftingnya menarik. Jadi kita sebagai talent acquisition juga nggak bisa pakai itu sebagai patokan. Jadi akhirnya kita bergeser menjadi karakteristik yang lebih general lagi adalah satu, orang ini sebenarnya punya
significant achievement di professional, we talk about professional, significant achievement di professional worknya dia, of course dari interview, dari ngobrol dan sebagainya ya. Yang kedua adalah lebih kepada kalau kita ngomongin soft skill Pak, when it comes to interviewing ataupun ngobrol segala macam, I think satu adalah innovation mindset, gitu. Ya. Yang kedua adalah resilience ya. Jadi yang ketiga adalah agility dia ya. Yang keempat sebenarnya lebih kepada problem solvingnya dia gitu. Yang kelima sebenarnya adalah analytical. Cuman kalau analytical itu kan sebenarnya it refer to the job type ya, kalau betul, memang deal dengan analitik dan analytical gitu. Tapi 4 itu sebenarnya. Jadi innovation sebenarnya lebih kepada forward thinking ya, maksudnya. It relate also with creativity ya. Exactly. Jadi dia bisa melihat dengan sufficient or not sufficient data itu dia ke depannya mau gimana gitu. Itu penting banget karena kompetitif industri juga ya sekarang ya. Betul, jadi si betul. A ngelakuin ini, oke, yuk kita ngelakuin ini. Kalau dia nggak punya future thinking atau visionary lah gitu, nggak akan bisa jadi orang yang kuat sih. Itu secara general seperti itu Pak. Menarik Learning Partners. Kalau dulu kita agak-agak males merekrut kutu loncat ya, menurut Mbak Anas. Jangan direkrut deh, dia nanti 2 tahun 3 tahun pindah ya. Sekarang udah nggak relevan gitu ya. Karena memang dunianya berubah dengan cepat. Jadi kalau orang pindah itu sepanjang dia high achiever ya, dia bisa tunjukkan bahwa achievementnya itu significance, ya itulah orang yang dicari begitu. Dan tugas kita melakukan retention. Nanti kita bicara tentang retention ya Mbak Anes ya. Dan kemudian tipikalnya ternyata mirip. Satu, memang significant achievement itu yang dicari begitu. Jadi yang dicari oleh recruiter adalah orang yang sedang perform, bukan orang yang justru barisan sakit hati di company-nya ya. Itu yang pertama. Kedua tadi bicara soft skills-nya ya, bicara agility, bicara resilience ya, bicara problem solving. Dan saya kira memang itu yang dibutuhkan untuk menaklukkan dunia yang memang penuh ketidakpastian. Betul Pak. Mbak Anes, singgung sedikit retention ya. Kita merekrut orang yang kita tahu nih orang kalau nggak pintar-pintar dijagain dia 3 tahun 2 tahun pindah nih ya, karena memang dia high achievers gitu. Biasanya instrumen retention itu apa aja sih Pak? Oke, menarik. Ini retention nowadays is very challenging Pak gitu, karena given industri yang lain juga very attractive to talents gitu ya. Jadi saya pernah ada satu talents coming from one of the startup masuk ke company yang saya kerja, lalu within 3 months dia tender resignations dan dia masuk ke dalam salah satu decacorn atau big startup di Amerika segala macam, dan dia punya exposure ke regional office dan sebagainya gitu ya. Itu udah sulit banget tuh ditahan gitu. Ya. Jadi dengan contoh ini sebenarnya saya mau bilang bahwa retention is not about giving the money gitu, tapi sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai talent acquisition atau HR atau company memberikan sense of purpose tadi, balik lagi well-being and growth opportunity to talents gitu. Bentuknya bisa luas sekali gitu. Tapi itu yang sebenarnya dicari oleh talents. Jadi retention ini not necessarily package. Exactly. Growth can be training, self-development. Growth can be also project exposure. Growth can be exposure, dia punya regional project for example. Growth can be part of the mentorship with one of the founder for example. That kind of growth model ya. Tapi when it comes to well-being sebenarnya how sebenarnya kita sebagai company care kepada talentnya sendiri, apalagi zaman COVID begini ya gitu. Betul. Sih. Kepedulian kita jadi dia melihat bahwa company ini benar-benar care to myself, to my family segala macam. Itu surprisingly pada waktu saya hire beberapa tuh pertanyaannya tuh majority selain gaji, kalau kira-kira saya mau
sekolahin anak, atau misalnya saya ada kebutuhan untuk support parents misalnya gitu ya, atau keluarga, ada benefitnya nggak ya, ada allowance-nya nggak ya, kayak gitu-gitu tuh. Ada begitunya tuh. Jadi pertanyaan itu very common di candidates. Jadi dari sini sebenarnya kan bisa ke sense ya. Di-trigger oleh pandemi ya itu ya. Salah satunya. Sebelum pandemi juga ada, tapi makin intens, makin gencar ya Pak ya. Sekarang gitu. Learning Partners, winning the talent war is one thing ya, memperebutkan talenta untuk kita rekrut. Tetapi setelah bergabung di dalam, menjaga mereka biar tidak pindah ke lain hati ini juga tidak mudah ya. Jadi retention menjadi penting. Dan menurut Mbak Anes, retention not necessarily bicara hanya paket financial. Retention bicara tadi bagaimana meanings ya, sense of contribution yang bisa diberikan kepada talenta, ruang untuk berkembang, kesempatan belajar, dan yang tidak kalah pentingnya saat ini adalah family support ya. Gimana anak ya, bantuan sekolah, parents, mungkin insurance-nya, mungkin health support-nya dan lain-lain. Saya kira semakin lama makin holistik ya, dan pada akhirnya kepedulian kita kepada talenta-talenta yang bergabung dengan company kita itu menjadi magnet yang akan mempertahankan mereka bergabung dengan perusahaan kita. Mbak Anes, kalau ada pesan nih Mbak Anes yang mau disampaikan ke anak-anak muda ya, karena kan kita tahu mereka akan berkompetisi tidak hanya di lokal ya, mereka akan berkompetisi dengan talenta-talenta global juga. Apa nih pesannya Mbak Anes kepada talenta-talenta muda kita agar mereka menjadi orang-orang yang betul-betul significantly contribute, bukan hanya ke tempat mereka bekerja tapi juga kepada negara begitu. Kira-kira boleh ada 1, 2, 3 pesan buat mereka Pak? Iya. Mungkin skills ini shifting ya dari sisi ekspektasi dari si company gitu ya. So jadi kalau saya any boleh industries begitu any industry karena kita very kompetitif tadi. Jadi kalau memang ada kesempatan, balance yourself with self development ya. Bentuknya bisa macam-macam dari sekarang company banyak ya kayak internship atau apprentice atau misalnya project. Ambil kesempatan itu, expose yourself, nggak cuma di sekolah atau university aja, tapi create opportunities, create yourself exposure untuk bisa punya additional skills development, managing communities, mungkin understand about tech industry dan sebagainya, learning about that, balancing yourself with that. Karena kalau di company kayak startup atau Dekakon dan sebagainya itu begitu masuk langsung lari, jadi bukan belajar lagi, jadi langsung lari. We provide development, tapi you have to be able to navigate, you have to be able to excel all the projects that given. Itu aja sih. Terima kasih Mbak Anes. Sama-sama. Learning Partners ya. Jadi apapun activity Anda, dimanapun Anda berkarya, masih mahasiswa, sudah bekerja dan lain-lain, Mbak Anes berpesan adalah balance yourself dengan self development. Boleh main futsal ya, boleh golf, boleh main volley dan lain-lain ya, tetapi luangkan waktu untuk mengembangkan diri Anda karena ada skill shifting yang terjadi makin lama makin cepat. Dimanapun industrinya apapun, perkembangan ilmu pengetahuan, skills, pendekatan, manajemen itu sangat cepat sekali. Karena itu Anda diharapkan memiliki self-driven untuk learning, luangkan waktu Anda untuk belajar. Saya kira itu pesan penting yang disampaikan oleh Mbak Anes sebagai orang yang sangat berpengalaman di talent acquisition professionals, dan semoga learning kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mbak Anes, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Pleasure Pak. Sharingnya luar biasa buat kita terima semua. kasih atas kesempatan yang sukses ya Pak. Sukses selalu Mbak Anes. Terima kasih Learning Partners. Salam Learning Partners.